Sabda Rasulullah, kalau kamu nak mulai tawaf, sentuhlah Hajar Aswad. Kalau tak laras, mungkin ada tongkat, sentuhkan ujung tongkat dan cium ujung tongkat. Jika tak laras lagi, perasaan kita angkat tangan itu bukan apa, perasaan kita adalah menyentuh Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah nyentuh nih. Bismillahirrahmanirrahim dan menciumnya. Karena tangan kita dah berasa dah menyentuh Hajar Aswad dan kita mencium. Paham sekarang? Itulah arti dari angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim, bukan tangan ke Ka'bah itu. Itu meraba daripada Hajar Aswad dan kita menciumnya. Walaupun dekat, apakah kita boleh meraba? Kita tak boleh meraba. Kenapa? Ada satu halangan kat situ. Setiap saat Hajar Aswad disemprot dengan minyak wangi. Ketika kita menyentuh, wangi itu akan pindah ke tangan kita. Itu pasti. Kita dah kena jam. Itu pasti. Kalau tak percaya, sentuhlah Hajar Aswad, pulang cium. Yang nempel tadi begini tuh, tangan kita tuh dah wangi. Jadi yang bisa lara, beraturlah cara mencium Hajar Aswad dengan kekuatan, bukan dengan ketekanan. Cara mencium Hajar Aswad dengan niat, wahai batu, andai kata Rasulullah kamu tak cium, aku pun tak cium. Sekarang aku ingin melaksanakan sunnah Rasul, aku nak menciummu. Jangan sampai bisa tak, jangan. Dengan sendiri jalan. Sunnah orang kekar jalan saja. Kami pernah duduk kat sana, macam sepi ni, berdirilah. Tahu? Segini lah. Dari kiri masuk semua. Macam tak bisa, dengan sendirinya macam tak bisa mundur terus tuh. Terlepas, loh, dah jauh. Tak boleh ragu kan? Niat pun diganti. Dengan niat begitu, jalan lagi. Laju. Kami kecil, masuk kiri, masuk kanan, masuk. Tahu-tahu ada di bawah orang. Di atas Hajar Aswad, sundul kepala orang begini, masuklah kepala kita. Kita kecil. Masuk tahu-tahu dah di depan mas. Loh, di sini orang begini. Tidak sundul kepala, orang sampai begini. Kasih dia itu sudah. Habis itu tak bisa keluar. Izin Allah, kami nak keluar, tahu-tahu terlempar keluar. Kalau tak percaya silakan. Kita tak bisa keluar. Kita nak keluar, orang dah masuk ni semua ni. Kita tak bisa. Kita harus punya niat. Kita nak keluar. Dengan sendirinya seolah-olah dilempar, tahu-tahu dah jauh dari rombongan. Di sini nih, segini ini kerumunan yang tidak bisa dimasuki. Selebar ini kerumunan yang tidak bisa dimasuki karena saling berebut. Kadang saling cium. Bukan Hajar Aswad yang dicium. Tak begini datang lagi, cium orang. Benar. Kerumunan ini tak lepas. Kalau kita dah terperangkap di dalam, sulit untuk keluar. Karena kita muncul tak bisa, orang tak maju dorong gitu. Dengan niat kami nak keluar, cakap macam itu. Dengan sendirinya ada yang angkat terlempar di luar kerumunan. Itulah keajaiban Hajar Aswad. Kita bahas multazam. Pernah dengar multazam? Mana multazam? Ini Hajar Aswad. Sebelah kanan pintu Ka'bah. Ya kan? Di mana multazam? Di antara sela pintu Ka'bah. Pilar, ya kan? Itulah multazam. Apa multazam? Tempat ijabah, tempat terkabulnya doa. Apapun bahasa kita. Ketika kita coba geser ke kanan, doa ke situ. Langsung dijawab oleh Allah. Macam mana kalau kita tawaf? Kita tahu ada sunatuna tawaf. Walaupun jaraknya jauh, arahkan badan kita ke multazam. Karena di Ka'bah semua kiblat. Ini Ka'bah, macam ini ada kiblat, macam ini ada kiblat, macam ini ada kiblat. Tak payah lurus kan? Sebenarnya penting lurus ke Ka'bah. Makanya dilingkari. Jadi kita kalau sudah tawaf, walaupun jauh, arahkan tubuh kita. Yang ada di sebelah kiri begini ke multazam, yang ada di sini begini ke multazam. Pokoknya begini. Walaupun jauh, luruskan anggota tubuh kita ke multazam. Sholat 2 tahap dan doa. Walaupun jauh, penting lurus dengan multazam. Juga kita ikat. Itu nyata.
doa kita ijabah itu nyata. Kami punya teman, dia tak punya suami, tak punya istri. Di Multasim dia berdoa, ya Allah, kami minta istri ya Allah. Ada orang Arab lewat seperti ini ya Allah, dia tunjuk dengan doa seronok dia begitu saja dia doa, ya Allah kami minta istri. Ada orang Arab lewat kan, di sana kan lalu lalang. Dia lihat hati kan, karena dia berdoa dia lihat di depannya dan kurang kan. Seperti ini ya Allah, dia cakap begitu. Apa yang terjadi? Dia dapat istri bukan orang itu tapi seperti itu. Cantiknya maksudnya cantik. Ada lagi teman kami, dia 5 tahun tak pernah jumpa sama sahabat yang hilang konten. Dia doa di Multasim, ya Allah kami itu sama teman kami 5 tahun sudah hilang konten. Dia pulang ke hotel, teman itu mengontek, dia kaget, kami dah sana cari nomor kamu, sekarang nanti kami dapat. Makanya kami tanya, kamu ada Kak Mekah, sekarang aku kontak. Dia menangis sambil menjawab, bukan menangis terharu, menangis ijabah. Kami tadi yang doa sampai hotel langsung jawab. Asal kita yakin dengan bahasa kita. Kita berdoa tak pakai ke Arab-Araban, Arab Sunnah. Doa dengan bahasa kita itu lebih yakin. Macam mana Allah tak tahu kita bisa bicara, Allah yang kasih bicara, betul kan? Maka doalah dengan bahasa kita, itu lebih yakin, lebih mantap. Ya Allah, itu tak payah Allahumma ini, tak payah. Kita doa mantap-mantap, tak tahu apa yang kami baca tadi artinya. Ya kan? Lebih baik doa kita tapi kita tahu maksud kita. Paham sekarang? Sekarang tentang ihram kan? Apa? Hah? Okey, siap. Jadi mereka kawal. Dia nak berdoa. Bila kita berdoa, nak berhenti berdoa dulu, sambung kawal sampai kita jalan berdoa. Betul. Begini, kita istilah kita jalan. Ada pojok di situ, ada Hajar Aswad. Lihat ke kiri, ada lampu hijau. Jadi kita itu lihat sajalah. Bukan kita yang begini, kita berbelakangi. Sebelumnya qobla wa ba'da. Jadi sebelumnya Quran sikit atau sesudahnya atau lurus. Kita istilah Bismillahirrahmanirrahim sampai jalan kan 3 kali. Kami biasanya baca 3 kali karena yang di belakang belum sampai. Kami di depan Bismillahirrahmanirrahim, kami tidak terus jalan kami. Kami baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, berarti sudah nak sampai itu. Baru kami baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah habis di belakang. Jadi kalau kami dah sebut dan belakang belum sampai, kalau sampai itu habis sini. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa kita lalu terus, ada berdoa kita berhenti lalu terus. Jadi kita tuh jalan Allahumma bisa berjalan kita. Kami kenal. Kalau panjang, kami ada di tengah 40 lebih, dan kami masuk ke tengah. Kalau segini insya Allah kami teriak di depan, di belakang terdengar. Kalau sekarang cakap macam ini terdengar, tapi kalau di haram semua riuh, jadi saling teriak begitu, ya kan? Jadi berdoa itu sambil jalan. Kalau sudah tawaf, berdoa itu berhenti. Kan sudah sholat tawaf kan, kalau sudah tawaf maka tadi itu kita sholat sunat tawaf, arahkan tubuh kita ke Multasim. Apalagi kita bisa pulang. Kalau laki-laki kita sudah begini caranya. Kalau kita nak sholat biasa, kita harus masuk ke dalam. Cara masuk ke dalam kita harus pakai ihram. Kita pakai ihram, kita diusir ke atas. Jadi kita mengelabui daripada penjaga. Setiap waktu jemaah pakai ihram, di dalam pakai celana. Kenapa? Tujuannya biar dibolehkan masuk ke dataran. Setelah itu ambil barisan dari depan. Kita tunggu, nanti diberhentikan sama sekali orang yang tawaf itu. Adzan itu masih belum. Adzan pertengahan baru diberhentikan itu. Kita laju di depan sampai di barisan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan doa lagi, langsung mencolok, meloncat, langsung situ itu aja lah. Insya Allah dapat. Lagi, jadi usahakan laki-laki sholat ke bawah, biar bisa menyentuh Hajar Aswad, bisa video. Kalau tak bisa di
Kami ucapkan tadi kita di samping kanan Hajar Aswad.